Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridha Prianto dengan NPM 227002019 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah Teknik Ilmu Tinggi. Di sini ada bab 1 tentang tegangan tinggi, yaitu untuk membahas pengertian tegangan tinggi dan sejarah dari perkembangan transmisi. eh, yang pertama terkait pengertian tegangan tinggi. Pada umumnya, tegangan tinggi banyak dijumpai pada berbagai bidang teknik. Penggunaan tegangan tinggi dalam keseharian dapat kita lihat pada bidang kedokteran dengan peralatan Thomson, pada peralatan kantor dengan mesin fotokopi, pada industri yakni penggunaan filter listrik, pengecatan bubuk, powder, coating, dan sebagainya. Akan tetapi, penggunaan yang paling banyak adalah pada penyaluran tenaga listrik. Setelah penemuan prinsip elektrodinamik, penggunaan tegangan tinggi pada penyaluran energi listrik jarak jauh berkembang dengan sangat pesat. Secara umum, jika dihubungkan dengan sistem transmisi dan distribusi, maka tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih tinggi dari 20 kV. Tetapi sesuai dengan The International Electrotechnical Commission atau IEC, yang dimaksud dengan tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih besar dari 1200 volt DC. Sampai saat ini, tegangan yang dipergunakan dalam transmisi daya listrik telah mencapai lebih dari 800 kV dan secara umum terbagi menjadi beberapa tingkatan. Lalu terkait sejarah perkembangan transmisi, di tahun 1866, secara ekonomis pembangkitan energi listrik dimungkinkan pada tahun 1882. Sudah mulai direalisasikan penyaluran energi jarak jauh yang pertama dari Misbah ke Munchen sepanjang 57 km dengan daya 1,4 kW dengan tegangan DC 2 kV. Pada tahun yang sama di London beroperasi stasiun pembangkitan umum yang pertama. Semenjak itu sejumlah penyuplai listrik publik berkembang dengan pesat. Penelitian yang sangat intensif untuk penyaluran tegangan tinggi di seluruh dunia memungkinkan tegangan tinggi disalurkan secara ekonomis. Beberapa perkembangan penyaluran daya dengan tegangan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1912 berdiri pertama kali penyaluran 110 kV dari Launshammer menuju Risa di Jerman. Tahun 1926 dan tahun 1929 penyaluran tegangan 220 kV dari Pennsylvania, USA dan Rhine-Westphalen, Jerman. Tahun 1936 penyaluran 287 kV di Boulder Dam, USA. Tahun 1952 penyaluran 380 kV dari Hartsforden menuju Augsburg, Swedia. Yang kelima, di tahun 1959 penyaluran daya 525 kV dioperasikan di USSR, dan yang keenam, di 1965 penyaluran tegangan tertinggi 735 kV disalurkan dari Manicouagan menuju Montreal, Kanada. Semenjak penyaluran tegangan tinggi jarak jauh DC pertama kali dioperasikan pada tahun 1882, terjadi persaingan penggunaan penyaluran dengan tegangan tinggi DC dan AC. Pada tahun 1906, realisasi penyaluran tegangan DC 125 kV dengan daya 20 MW sepanjang 150 km dari Moutier menuju Lyon oleh René Curie. Pada penyaluran dipergunakan 10 generator yang dihubungkan dari di sini jelas terlihat
keuntungan penggunaan tegangan AC untuk penyaluran energi listrik dengan bantuan transformator lebih efektif disalurkan dan didistribusikan sampai pada pelanggan dengan tingkat kesulitan rendah. Nah, ini untuk tabel perkembangan tegangan transmisi dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya di bab 2 kita akan membahas pembangkitan tegangan tinggi. Yang pertama ada pembangkitan tegangan tinggi AC. Tegangan tinggi AC yang dibahas pada bab ini adalah tegangan tinggi AC yang dibangkitkan untuk pengujian sistem isolasi, peralatan-peralatan tegangan tinggi, bukan untuk penyaluran energi listrik. Secara umum, tegangan tinggi AC dibangkitkan dengan sebuah trafo uji khususnya satu fasa. Di samping menggunakan trafo uji, pembangkitan tegangan ini dapat pula dilakukan dengan rangkaian resonansi. Standar internasional masyarakat tegangan ini mempunyai bentuk sinus yang baik. Pengaturan peningkatan tegangan yang cukup halus, nilai puncak tegangan tidak boleh bervariasi lebih dari 5% nilai tegangan efektif dikali. Lalu ada pembangkitan tegangan tinggi DC. Nah, ini untuk pembangkitan tegangan tinggi AC, gambarnya. Sebelum ke pembangkitan tegangan tinggi DC, ada beberapa jenis konstruksi trafo uji tegangan tinggi, diantaranya ada rangkaian satu tingkat, lalu rangkaian pengganti trafo, rangkaian bertingkat, reaktansi hubung singkat trafo uji bertingkat, serta tegangan lebih kapasitif. Lalu ada rangkaian resonansi seri. Pada pengujian peralatan tegangan tinggi dengan kapasitansi yang besar memerlukan trafo uji daya nominal yang besar. Trafo uji semacam itu sangat mahal, sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan jika tegangan tinggi uji AC dibangkitkan dengan rangkaian resonansi. Rangkaian resonansi sebagai pembangkit tegangan ini dibangun pada beberapa tahun terakhir atau kemunculannya sangat terlambat dibanding dengan teori pembuatannya. Hal ini disebabkan karena rangkaian ini harus mempunyai regulator induktansi yang halus tanpa tingkatan agar mampu memenuhi syarat resonansi untuk berbagai kapasitansi beban. Akan tetapi secara teknis merealisasikan reaktor tegangan tinggi dengan menggunakan induktansi variabel sangat sulit. Lalu ada rangkaian resonansi paralel. Berbeda dengan rangkaian resonansi seri, di sini diperlukan sebuah transformator tegangan tinggi sebagai sumber tegangan. Transformator harus mampu mengatasi kerugian rangkaian resonansi paralel. Rangkaian ini dapat juga dilihat sebagai rangkaian kompensasi. Secara sederhana, rangkaian resonansi seri untuk membangkitkan tegangan tinggi AC dapat dilihat pada gambar berikut. Pada rangkaian ini tidak harus berada pada kondisi resonansi karena tergantung pada transformator uji. Setidaknya telah dibangkitkan daya buta. Bahkan kompensasi dapat diperoleh menggunakan reaktor dengan induktasi tetap. Dengan demikian, kesulitan teknik untuk membuat reaktor dengan induktansi variabel dapat teratasi. Lalu ada pembangkitan tegangan tinggi DC. Tegangan tinggi DC banyak dipergunakan pada berbagai bidang penelitian. Transmisi tegangan tinggi DC memperoleh perhatian kembali seiring dengan perkembangan teknologi penyarah tegangan. Di bidang teknik elektro, tegangan tinggi DC umumnya dipergunakan untuk pengujian peralatan atau komponen-komponen transmisi tegangan tinggi DC. Tegangan tinggi DC dipergunakan untuk pengujian kabel transmisi on-site untuk mengetahui keamanan operasi kabel transmisi yang telah lama dioperasikan. Dalam bidang penelitian fisika, kita jumpai penggunaan tegangan tinggi DC pada partikel akselerator dan mikroskop elektron. Pada bidang teknik medikal, teknik production, dan terapi elektrik juga menggunakan tegangan tinggi DC. Penggunaan tegangan tinggi DC di industri dapat kita lihat pada elektrostatik presipator, powder coating, dan juga mesin fotokopi. Tegangan DC umumnya dibangkitkan dengan menggunakan rangkaian penyarah apabila diperlukan arus yang besar. Lalu ada besaran-besaran tegangan tinggi DC, yaitu polaritas, amplitudo, dan ripple.
Polaritas dalam hal ini polaritas tegangan DC yakni DC positif dan DC negatif memberikan pengaruh berbeda pada pengujian bahan isolasi tegangan tinggi. Lalu untuk amplitudo bisa didefinisikan dalam rumus berikut, serta ripple juga dapat didefinisikan dalam rumus. Nah, untuk ripple sesuai dengan IEC 60 saat pengujian ripple tidak melebihi 3%. Lalu ada penyarah setengah gelombang. Penyarah setengah gelombang adalah rangkaian yang paling banyak dipergunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi DC. Rangkaian penyarah setengah gelombang dan bentuk gelombang luaran tanpa beban dapat dilihat pada gambar berikut. Seiring dengan peningkatan beban, ripple juga akan mengalami peningkatan karena kapasitor penyarah hanya termuati kembali dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini untuk rangkaian A adalah rangkaian penyarah setengah gelombang, dan untuk yang gambar B bentuk gelombang luaran penyarah setengah gelombang tanpa beban. Yang selanjutnya ada penyarah gelombang penuh. Pada penyarah gelombang penuh, penggunaan trafo menjadi efektif karena kedua siklus setengah gelombang terbebani. Ripple pada rangkaian penyarah gelombang penuh 2 kali lebih kecil daripada penyarah setengah gelombang. Rangkaian ini juga mempunyai arus antar puncak yang lebih rendah. Nah, untuk ini adalah gambar dari diagram pembangkitan tegangan tinggi DC secara praksis. Lalu yang gambar B, bentuk gelombang tegangan luaran akibat jatuh tegangan pada trafo uji. Lalu ada pembangkitan tegangan tinggi impuls. Sifat alami yang tidak bisa dihindari saat pengoperasian peralatan listrik tegangan tinggi adalah bahwa peralatan-peralatan tersebut sering terkena tegangan lebih impuls, baik impuls karena petir maupun impuls karena sistem kontak. Impuls akibat sambaran petir disebut impuls petir, dan impuls akibat buka tutup kontak disebut dengan impuls kontak. Sehingga untuk mengetahui kekuatan isolasi peralatan terhadap berbagai bentuk tegangan impuls ini sangat diperlukan pengujian laboratorium terhadap peralatan-peralatan tegangan tinggi. Tegangan tinggi lebih yang mungkin terjadi pada jaringan menentukan kekuatan dan jenis isolasi, amplitudo, dan besaran waktu tegangan lebih telah distandarisasikan. Standarisasi ini telah diusahakan mendekati kemungkinan pembebanan peralatan secara praktis akibat tegangan lebih impuls petir ataupun impuls kontak. Pengujian dengan standarisasi tegangan impuls ini adalah sebuah pendekatan dari kemungkinan yang terjadi pada pengoperasian nyata peralatan tegangan tinggi. Seperti yang kita ketahui, besaran waktu dari impuls kontak pada jaringan sangat tergantung dari konfigurasi jaringan. Oleh sebab itu, besaran waktu impuls kontak sangat bervariasi pada setiap titik jaringan. Demikian juga arus akibat sambaran petir adalah merupakan distribusi statistik, sehingga gelombang berjalan tegangan akan berbeda-beda. Karena bentuk gelombang impuls ini bervariasi, maka dibuat standarisasi internasional untuk tegangan impuls di IEC 60. Lalu ada arus impuls. Kapasitor arus impuls dipergunakan untuk pengujian arrester seperti juga untuk pengujian EMC1 peralatan dan juga untuk simulasi sambaran petir langsung. Arus impuls terdiri dari impuls eksponensial dan arus impuls waktu panjang. Arus impuls dapat memiliki bentuk dan besaran gelombang yang berbeda-beda tergantung pada aplikasi dan kemunculannya. Seringkali arus impuls muncul sebagai arus isolasi periodik atau teredam. Ya, pada bab 3, proses kegagalan bahan isolasi. Yang pertama, ada kegagalan elektrik pada bahan isolasi gas. Proses kegagalan pada bahan isolasi gas sangat tergantung dari pembawa muatan dalam gas. Pembawa muatan dalam hal ini adalah elektron-elektron dan ion. Pembawa muatan ini bergerak karena medan listrik, dan dalam penggerakannya mencapai energi tertentu untuk membentuk pembawa muatan baru melalui proses ionisasi. Karakteristik pembawa muatan pada gas sangat dipengaruhi oleh proses benturan dengan molekul, sehingga pada bagian awal dari proses kegagalan bahan isolasi gas akan digas. Lalu ada kegagalan elektrik pada bahan isolasi cair dan isolasi padat. Kegagalan elektrik pada bahan isolasi baik
cair maupun padat, merujuk pada kondisi di mana material isolasi kehilangan kemampuannya untuk menghambat arus listrik, sehingga terjadi pelepasan listrik yang tidak diinginkan. Ini merupakan masalah yang serius dalam sistem kelistrikan, karena kegagalan isolasi dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, pemadaman listrik, atau bahkan bahaya kebakaran. Berikut adalah penjelasan mengenai kegagalan elektrik pada bahan isolasi cair. Yang pertama ada penuaan dan degradasi kimia, lalu kehadiran air dan kelembapan, pola pelepasan elektrik, serta ada pembentukan gas. Lalu untuk kegagalan elektrik pada bahan isolasi padat, ada stres listrik, penuaan termal, kelembapan, korona dan pelepasan perisal, serta kerusakan mekanik. Dan ini adalah contoh-contoh dari bahan isolasi cair dan padat. Selanjutnya ada fenomena petir. Di sini menjelaskan tentang jenis-jenis petir, efek parameter arus petir, dan pengaman petir. Jenis-jenis petir, beberapa jenis petir akan dijelaskan secara singkat. Secara umum, jenis petir adalah petir yang melibatkan awan bumi, juga petir yang melibatkan awan dan awan. Petir awan dan awan menyebabkan keseimbangan antara muatan awan positif dan negatif pada pusat awan. Sedangkan petir yang melibatkan awan bumi adalah netralisasi muatan awan dengan muatan yang terefek pada permukaan bumi. Lalu untuk efek parameter arus petir, sambaran petir dapat menimbulkan berbagai kerusakan. Untuk mengurangi kerusakan akibat sambaran ini, maka orang berusaha membuat sistem penangkapan petir yang cocok sehingga bangunan, peralatan, dan penghantar terhindar dari pengaruh sambaran petir. Dari berbagai karakteristik arus petir, 4 parameter penting menjadi pertimbangan untuk teknik pelindungan terhadap petir. Yang pertama ada nilai arus maksimum, muatan arus petir, dan energi spesifik arus petir. Lalu yang terakhir ada pengaman petir. Pengaman petir adalah perangkat atau sistem yang dirancang untuk melindungi bangunan, infrastruktur, dan peralatan listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir. Pengaman ini bertujuan untuk mengalihkan arus petir ke tanah dengan aman dan mencegah kerusakan akibat lonjakan tegangan tinggi. Nah, barangkali sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.